Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Haji Putra Pangestu dengan NIM 22103011109 dari kelas CMA 1, Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Wahid Hasim. Ingin menjelaskan tentang metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss-Jordan, metrik inverse, dan Cramer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Gauss-Jordan. Di sini terdapat soal yaitu 0,5P dikurang 0,3K plus 0,2D dikurang 0,1B sama dengan 0,9. 0,2P dikurang 0,2K plus 0,4D dikurang 0,2B sama dengan 5. 0,1P dikurang 0,15K plus 0,2D dikurang 0,25B sama dengan 4. 0,3P dikurang 0,1K plus 0,1D dikurang 0,2B sama dengan 6. Pertama kita akan mencari 0 dulu di 0,2 ini. Yang pertama kita B2 dikurang B3. B2 sama B3 dikurangi dan hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya kita akan mencari 0,3 ini menjadi 0. Jadi B3 dikali 3 kali 3 dikurang B4. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Dan kita akan mencari 0 di 0 minus 0,35. Jadi B2 kali 3,5 plus B4. Jadi B2 dikali 3,5 ditambah B4. Dan hasilnya seperti ini. Tadinya 0,1 diubah menjadi 0. Jadi B4 ditukar menjadi B3. Seperti ini jadinya. Lalu B4 dikali 5 dikurang B1. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita mencari 0,45 diubah menjadi 0. Caranya B2 dikali 4,5 dikurang B4. Dan jadinya seperti ini. Dan selanjutnya kita 0,8 diubah menjadi 0. Jadi B3 dikali 0,8 dan B4 dikali 0,5. Dan hasilnya ini hasilnya dikurang. Hasilnya seperti ini. Anda kita akan mencari sederet ini menjadi sederet ini menjadi 1. Caranya B1 dibagi 0,5 dan B2 dibagi 0,1 dan B3 dibagi 0,5 dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita mencari nilai 0 dari minus 4,9. Jadi B4 dikali 4,9 ditambah B3 tambah B3 ini ya. Dan jadi seperti ini. Selanjutnya kita mencari nilai 0 dari 5 ini. Jadi B4 dikali 5 dikurang B2. Hasilnya seperti ini. Nah, kita akan mencari 0 dari minus 0,2. Misalnya B4 dikali 0,2 dikurang B1. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai 0 dari 0,4. Caranya B3 kali 0,4 dikurang B1. Dan hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai 0 dari minus 0,6. Caranya B2 dikali
0,6 tambah B1. Ini seperti ini. Dan ini hasil akhir dari metode Gauss-Jordan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian dengan metode metric inverse. Di sini terdapat soal yaitu 0,5P dikurang 0,3K plus 0,2D minus 0,1B sama dengan 9 dan seterusnya. Yang pertama kita diubah menjadi sistem persamaan linear, yaitu A sama dengan 0,5 minus 0,3, 0,2 minus 0,1 dan seterusnya sampai minus 0,2 dan X sama dengan PKDB dan B 0,9546. Rumus inverse matrix sendiri adalah A pangkat minus 1 sama dengan 1 per determinan A adjoin A. Untuk mencari adjoin A, ketentuannya sebagai berikut. Sebenarnya saya sudah mengerjakan semuanya di buku sampai C11 sampai C4 dan saya akan menjelaskan C11 saja. C11 sendiri kita akan menggunakan sistem Sarus. Jadi baris pertama dan baris 2 ditulis kembali dan perkalian biru dikurangi dengan perkalian hitam dan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya mencari minus C12 plus C13 dan minus C14 dan seterusnya sampai C44 dan saya sudah menjumlahkan dari C11 sampai C44 dan semua hasilnya sebagai berikut. Lalu kita menyelesaikannya dengan X sama dengan A inverse kali B dan saya sudah menjumlahkan semua C11 sampai C plus C44 dan hasilnya sebagai berikut. Jadi C11 hasilnya 0,026 dan C12 0,03 dan C13 0,0178 dan seterusnya sampai plus C44 hasilnya min 0,043 dan diubah menjadi X sama dengan A inverse kali B. Jadi ini dipindah menjadi dan B ini terdapat di nilai ini. Caranya minus 0,6 dikalikan 0,9 minus 0,016 dikali 5 dan minus 0,012 dikalikan 4 minus 0,008 dikalikan 6 dan seterusnya secara berurutan 9546 dan hasilnya sebagai berikut. Dan X sama dengan 0,234 minus 0,08 plus minus 0,048 plus minus 0,048 dan seterusnya sampai 0,264. Semua hasil ini dijumlahkan dan hasilnya seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Cramer. Di sini terdapat soal 0,5P dikurang 0,3K plus 0,2D minus 0,1B sama dengan 0,9 dan seterusnya sampai minus 0,2B sama dengan 6. Bagaimana kenapa bisa dapat nilai seperti ini? Karena dapat dari sini. Dan B, kenapa bisa dapat itu adalah dari 0,954 dan 6. Cara penghitungan determinan A ini pertama ya hilang ya, itu perkalian silang dari perkalian biru dijumlahkan dulu hasilnya berapa, terus dikurangin hasil perjumlahan dari perkalian merah dan hasilnya seperti ini. Dan determinan A, kenapa determinan A ini dapatnya karena ini
determinan A dipindahin ke kolom pertama. Jadi kayak perkaliannya juga sama kayak determinan A, itu kayak silang. Perkalian biru dijumlahin dulu, terus perkaliannya hitam dijumlahkan dan hasilnya dikurangin. Dan hasilnya seperti ini. Determinan A2 dipindah di kolom 2. Perkaliannya juga sama kayak tadi, silang, dan hasilnya seperti ini. Dan determinan A3, jadi 9546 pindah di kolom 3, dan perkaliannya juga sama, silang, biru dan hitam, dan hasilnya seperti ini. Dan determinan A4, 9546 nya dipindah ke kolom 4. Perkaliannya juga sama, perkalian biru dan perkalian hitam, dan hasilnya minus 0,186. P sama dengan determinan A1 sama dengan determinan A. Ini PKDB terdapat di sini, PKDB. Jadinya di sini PKDB. Jadi P sama dengan determinan A1 sama dengan determinan A sama dengan 0,4135 hasil dari determinan A1 per 0,0151 hasil dari determinan A. Yang K, determinan A2 per determinan A sama dengan minus 0,511 per 0,151. Ya, hasilnya 511 minus 5110 per 151. D, determinan A3 per determinan A1. Determinan A sama dengan 0,3155 per 0,151, hasilnya 3155 per 191. B, determinan A4 per determinan A, hasilnya minus 0,156 hasil dari determinan A4, dan determinan A 0,0151 hasilnya minus 1860 per 151. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.